you are standing alone. There'll be a lot of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. What could I say? Where could I go? When you're the most high, the king of that day, I'll be standing. Oh my, forgive me for my wrongs. Protect me in your shade, don't let me slip away. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. It's you who can save me, only you can guide. You know how I feel, I know that this day is real. Forgive me, my Lord. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya.
Ia justru bertanya, "Kalau bukan saya, lalu siapa?" Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, sambil kita menunggu, sebentar lagi akan dimulai kajian titik balik ini. Boleh nih dari mana aja nih yang sudah hadir? Tadi di kolom chat saya lihat ada dari Bu Azri Bekasi ya hadir ya. Ada juga tadi di perjalanan, Masya Allah ya, Bu siapa tadi di bis ya, Masya Allah dari Pangkal Pinang ya. Ya, sebelumnya izin perkenalkan diri juga karena saya perdana hadir di membersamai ayah bunda sahabat-sahabat sekalian untuk belajar. Saya Kak Dudi ya, boleh dipanggil Kak Dudi aja. Bismillah ya, Masya Allah. Bu Uis Hulasoh dari Banjar. Bu Lina Marlina dari Bandung, Masya Allah. Di mana nih Bu Bandungnya? Saya juga kalau saya di Bandung Barat. Bu Maya dari Bogor hadir, Masya Allah. Umu Adin dan Quinsa dari Surabaya. Bu Mustika Tegal hadir. Dan kami izin mengingatkan juga barangkali yang sedang kondusif kondisinya ya. Selain yang punya uzur syar'i diusahakan bisa membuka kameranya ya. Karena salah satu adab kita dalam bertolabul ilmi itu kita bisa fokus ya. Kalau kita sedang ikut kajian yang offline tentunya kita inginnya betul-betul fokus ya, melihat pematerinya, menyimak materinya. Nah, sedangkan untuk kajian online seperti ini kita nggak tahu ya, untuk peserta ada yang mungkin uh, sedang mengerjakan kegiatan lainnya. Ya, di luar yang belum bisa ya. Nah, Bunda Elsa izin off cam dulu sambil masak ya, silakan ya. Kalau yang belum bisa nggak apa-apa, tapi yang bisa kondusif untuk menyalakan kameranya tentunya jangan lupa bagi para bunda-bunda, para akhwat dijaga juga ya auratnya ya. Nih, alhamdulillah di layar kami sudah terlihat ada Bu Irma, Bu Farida, Masya Allah, Bu Lilis, Bu Sri Ayati, oh Bu Uswatun ya, Masya Allah yang sedang di perjalanan fi amanillah ya, Bu Uswatun, Masya Allah nih. Dari mana mau kemana nih? Subuh-subuh sudah di perjalanan. Ada Bu Tarsina Pamulang, Bu Farida Bekasi, Bu Irma Cirende, Tangsel hadir. Ya, Insya Allah di Tangsel ada juga ya namanya Cirende ya Bu ya. Kalau kami di Cimahi juga ada Kampung Cirende, itu kampung yang khusus makannya itu singkong bukan nasi. Ternyata ada juga di tempat lain ya. Bu Bunda Elsa dari Kendal, Pandeglang Banten, Bu Lilis. Masya Allah, hampir seluruh Indonesia sudah hadir ya. Bu Reni Solok Sumbar, Masya Allah. Bu Farida Jaksel. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah, ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah sesaat lagi kita akan memulai kegiatan kajian ini. Dan kami tak bosan-bosan mengingatkan, jika dirasa program ini adalah program kebaikan dan bermanfaat, tentunya kebaikannya kita nggak mau hanya berhenti di kita saja ya. Maka yuk ayah bunda sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir di sini, sekarang terhitung totalnya ada 84 dan terus bertambah ya. Nah, kami mengajak jangan lupa di-sharekan juga ya informasinya karena kajian ini gratis ya.
Sudah mah programnya luar biasa ya, ilmu-ilmu yang didapatkan nanti dari guru kita itu luar biasa. Maka yuk kita ajak saudara-saudara kita. Paling minimal kita share di status kita masing-masing. Kalau bisa di-share di grup-grupnya itu lebih bagus lagi ya. Tentunya grup-grupnya pun harus diperhatikan ya, karena ada grup-grup yang kita masuk di dalamnya itu ada aturan tersendiri ya, ada aturan yang kita tidak boleh men-sharekan ya. Alangkah baiknya memang perlu izin dulu pada adminnya. Ya, tapi kalau khawatir ini aman atau enggak nih, ya maka kita ajak orang-orang terdekat kita, ajak saudara kita, ajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita buat kita belajar bareng, biar bisa belajar bareng thalabul ilmi bersama orang-orang yang kita cintai di agenda ini. Masya Allah, Bu Cahyani, terima kasih ya sudah bantu share ke 15 grup dan 10 keluarga. Luar biasa ya, Masya Allah. Kalau aja di sini mengajak minimal satu ya, minimal satu orang saja. Berarti 95 dikali 2 tuh berapa tuh? Udah 190, hampir 200 ya, Masya Allah. Ya, sebelum dimulai juga kami izin mengingatkan karena saat ini momentumnya momentum yang sangat luar biasa ya. Beberapa hari yang lalu kita mendapati hari kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW ya di 12 Rabiul Awal, dan sekarang udah 3 hari berlalu, artinya di hari ini di tanggal 15 Rabiul Awal ya, di hari Jumat, hari yang penuh kemuliaan dan waktu terbaik untuk kita bersedekah yaitu ba'da subuh ya. Maka kami mengajak untuk ayah bunda sahabat-sahabat sekalian nih yang belum bersedekah ya, mungkin bapak-bapaknya ada yang sudah sedekah tadi di masjidnya, atau ada yang sudah ke masjid tapi lupa sedekah ya. Nah, ini sudah dikirimkan di kolom chat dan sudah ditampilkan oleh panitia. Yuk kita sama-sama sedekah. Insya Allah kebaikannya, keutamaannya berkali-kali lipat. Udah mah tadi sudah mah ba'da subuh, terus hari ini adalah hari yang paling terbaik. Karena kalau ada dalam satu pekan itu adalah ada satu hari yang terbaik, yaitu adalah hari Jumat ya. Dan waktu terbaik untuk bersedekah adalah ba'da subuh. Dan waktu terbaik nanti kita untuk berdoa yaitu di ba'da asar. Jadi jangan lupa nanti juga ba'da asar kita panjatkan doa-doa terbaik kita. Disilakan yang mau bersedekah ada di rekening BSI atas nama titik balik di nomor 7178867 Sekali lagi di rekening BSI atas nama titik balik di nomor rekening 7178867 ya, Masya Allah ya. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Jemput ketenangan hari ini dengan sedekah terbaikmu melalui QR atau nomor rekening berikut. Ya, karena mungkin sudah familiar juga ya, ayah bunda sahabat-sahabat sekalian, di mana orang-orang yang bersedekah di ba'da subuh, maka malaikat akan mendoakan kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan untuk orang tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang menahan sedekahnya ya, yang menahan, seharusnya dia bisa sedekah, dan sekarang nyaris kayaknya kita hampir nggak sedekah gitu ya. Kenapa? Karena dengan kemudahan teknologi tadi ya, yang ditampilkan dengan QRIS saja kita bisa sedekah paling minimal bahkan hanya Rp1.000 gitu ya. Kalau kita mungkin merasa oh uang saya di saldo tinggal sedikit lagi hanya Rp30.000, nah ternyata itu bisa kita rutinkan sedekah selama 1 bulan ke depan gitu ya. Maka insya Allah bukan seberapa besar, seberapa kecilnya nominal yang kita keluarkan, tapi bagaimana kita bisa istiqomah ya setiap harinya. Alhamdulillah kita dihadirkan sahabat-sahabat yang baik ya, guru-guru yang baik yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan. Salah satunya mengingatkan kita senantiasa untuk bersedekah. Insya Allah. Oh, boleh dimunculkan kembali kakak panitia. Ini ada ya bunda-bundanya di sini yang tadi belum sempat untuk. Nah, ini sudah dimunculkan kembali Bu Safira dan yang lain, silakan. Karena memang lebih praktis ya. Tinggal dibuka M-Banking-nya, lalu dibuka mode QRIS-nya, mode scan-nya ya. Ada yang memang lebih leluasa, lebih mudah dengan menuliskan nomor rekeningnya, tapi ada yang memang lebih simpel dengan di-scan QRIS-nya. Silakan di-scan QRIS-nya, diambil handphonenya.
lalu ditulis nominalnya, seberapapun nominal yang terbaik ya. Alhamdulillah dan terima kasih Bu Farida Aryani ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ayah bunda sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa sudah istiqomah rutin ya mensedekahkan sebagian hartanya, harta terbaiknya melalui kami ya. Insya Allah dananya pun sedekahnya ayah bunda yang dititipkan akan kembali pada program-program kebaikan lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk banyak orang ya. Ya, alhamdulillah tanpa berlama-lama lagi sudah hadir juga di tengah-tengah kita guru kita bersama. Alhamdulillah tadi saya sudah lihat, alhamdulillah sudah ready juga Ustadz Indra Firman Syah ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Masya Allah, luar biasa. Di mana nih Ustadz posisinya nih? Posisi di rumah, insya Allah siap-siap nanti jam 7 langsung berangkat ke bandara, insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Padat sekali ya ininya. Alhamdulillah. Jadwal-jadwal program kebaikannya, Insya Allah. Boleh sedikit nih Ustadz sebelum dimulai spill tentang materi hari ini dengan tema ketika hati tak lagi mendengar, tentang apa tuh? Boleh Ustadz? Ya, kita hari ini baca surat Fusilat ya, surat Fusilat ayat 1 sampai 11. Yang Allah sampaikan bahwa Quran itu adalah peringatan dan kabar gembira. Tapi kadang banyak dari kita yang justru dikasih peringatan dan dikasih kabar gembira tapi nggak masuk ke hati ya. Pertanyaannya hatinya yang beku atau eh, apa atau kitanya yang memang nggak mau mikir. Nanti insya Allah kita bahas dalil-dalilnya. Kenapa kok Quran sudah dibacakan, sudah disampaikan, tapi hatinya tidak tersentuh sama sekali. Gitu insya Allah. Masya Allah ya. Baru spillnya saja tadi kita sudah rasanya ngena banget ya. Kita sudah rutin baca Quran, mentadabburi Quran, tapi rasa-rasanya hati kita itu tidak tersentuh ya. Nah, ada apa? Kenapa ya? Nanti maka kita akan bahas sama-sama semua secara lengkap tadi ya dengan materi yang berjudul ketika hati tak lagi mendengar. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita luruskan niat kita agar apa-apa yang kita perjuangkan setiap pagi, siang, dan sore sampai malam itu bernilai ibadah. Kita niatkan untuk kita bertolabul ilmi ini semata-mata hanya karena Allah, semata-mata dengan ilmu yang kita dapatkan nanti semoga harapannya bisa semakin mendekatkan kita, semakin kita lebih taat lagi kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang mau menyiapkan catatannya dipersilahkan karena salah satu untuk menguatkan ilmu yang kita dapatkan adalah dengan mengikatnya ya. Salah satu cara mengikat ilmu adalah dengan mencatat ya. Apapun cara mencatatnya, boleh dengan yang manual, dengan alat tulis, buku, ataupun dengan device ya. Barangkali ada yang punya dua device, yang satu buat menyimak, yang satu buat mencatat, itu juga dipersilakan ya. Kalau yang belum bisa pun dengan kondisi yang ada, boleh didengarkan saja dengan baik ya. Ada yang mungkin tadi lagi di jalan ya, ada yang mungkin sedang mungkin kurang sehat tapi tetap mengusahakan bisa tetap hadir ya. Kita doakan juga sahabat-sahabat kita, ayah bunda yang hari ini mungkin sedang diuji dengan sakit. Semoga Allah segera berikan kesembuhan dan sakitnya bisa menjadi pengangkat derajat di sisi Allah. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh guru kita bersama betul-betul ngena ya, sampai ke hati kita, bukan hanya kepada pikiran telinga kita saja, tapi betul-betul sampai ke hati kita, dan semoga Allah mampukan kita bisa mengamalkannya, mempraktekannya, dan bisa mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena Ustadz kita juga sudah siap, kita kami persilakan kepada Ustadz Indra untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairan Kang Dudi Abu Fakih, Masya Allah. Saya pikir ada video dulu, nggak ada ya.
Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Oleh karena itu apapun kondisinya jangan lupa untuk selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa juga bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak dengan solawat-solawat kita Allah kumpulkan kita semua bersama keluarga kita, anak keturunan kita di surga Firdaus bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Sudah 203 orang yang hadir. Bu Vivi di Surabaya sudah raise hand, Bu Safera juga di Bekasi. Udah di jalan juga rupanya Bu Vivi ini. Dari mobil aja ya. Ibu Diah Kusporini di Tegal, Bunda Elsa di Kendal, Umu Adin dan Pinsa di Surabaya, Ibu Wita di PKU, Ibu Bunayah di Makassar, Ibu Oktaviana di Salatiga, Ibu Nanik Tri di Gresik, Ibu Eti Herlinali di Bandung, Ibu Farida Aryani di Rawalumpu, Ibu Ririani di Bandung, ada juga Ibu Azri Rasunah di Bekasi, Uni Melwati di Sangrila, Bunda Irat di Jambi, Ibu Lilis Lismunah, Ibu Melia Indrawati, Ibu Sri Ayati, Pak Komar di Sidoarjo, Bu Nur Mudrikah Tangsel, Ibu Iis Kurniasi di Bandung, Ibu Irma di Tangsel juga ya, Ibu Uswatun Hasanah, Bu Desi, Ibu Ina Inoy, Ibu Dede Sulastri, Bu Sri Winarni, Ibu Leni di Tangerang, Ibu Yati Nurhati di Bogor, Ibu Leni Ejiarti, Ibu Ais Falasoh, Ibu Indarwati di Sidoarjo, Ibu Asri, Ibu Hanun di Bogor, Pak Zuledi Masya. Pak Zul udah lama nggak kelihatan ya. Bukan nggak kelihatan ya, mungkin hadir terus insya Allah saya yakin ya. Cuma baru kali ini saya lihat nyalain kamera lah. Mana Ibu Pak? Ada Ibu Pak, Alhamdulillah. Mantap. Sehat terus ya Pak ya. Ibu Haryani di Payakumbuh, Ibu Afifah, Pak Jauhari Subianto di Klaten, Ibu Silvira di Bukit Tinggi, Ibu Ida di Jatinangor, Ibu Khairia di Pasuruan, Ibu Endang, Masya Allah. Semua yang sudah hadir dan sudah on cam ataupun yang belum on cam, insya Allah kita akan belajar bersama hari ini di surat Fusilat ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pembuka, kita baca surat Fusilat ayat 1 ayat 2 oleh Bu Vivi di Surabaya. Silakan. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fusilat ayat 1 dan 2 Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum mirrahmanirrahim. Artinya, Hamim ayat 2 diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terima kasih Ustadz. Hati-hati perjalanan nanti Ustadz. Amin. Terima kasih banyak Bu Vivi di Surabaya. Bapak Ibu, kita mulai dengan ayat pertama. Bunyinya Hamim. Hamim, tidak ada satupun orang yang tahu maksudnya apa, artinya apa. Hanya Allah saja yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu maksudnya apa, artinya apa. Tapi Bapak Ibu, meskipun nggak jelas artinya apa, ini Hamim ini Allah yang nurunin ya.
Kita nggak bisa anggap sepele. Ya, ini penting. Maka meskipun hamim nggak jelas apa artinya dan cuma Allah yang tahu, kita harus yakin betul ini petunjuk dari Allah. Harus tahu betul, yakin betul ini petunjuk dari Allah ya Bu ya. Meskipun saya juga nggak bisa menjelaskan apa-apa, tapi saya yakin betul hamim Allah menunjukkan kasih sayangnya meskipun cuma menyampaikan 2 huruf hamim ya Bu. Dan Allah tegaskan lagi Tanzilum mir Rahmanir Rahim. Tuh. Meskipun cuma hamim, ini yang nurunin yang Maha Rahman dan Maha Rahim loh Bapak Ibu ya. Ada satu eh, hadis Allah bilang inna rahmatallahi muqaddam minal ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Meskipun Allah itu syadidul iqab, Allah itu azabnya keras, tapi Allah selalu memperkenalkan dirinya dengan Rahman dan Rahim. Ya, meskipun kita lihat Fir'aun ditenggelamkan, Namrud ya mati gara-gara nyamuk, Korun ditenggelamkan di bumi, tetap Allah memperkenalkan dirinya Rahman dan Rahim. Ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita kepengen apa ya, membandingkan antara masalah sama ujian, ya, tetap antara ujian dan nikmat, tetap nikmatnya lebih banyak Bu ya. Tetap nikmatnya lebih banyak, maka kan disebutnya la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah tidak akan bisa dihitung itu. Ya. Saya pikir itu dulu untuk ayat 2 ini ya. Tanzilum minar rahmanir rahim. Turun dari yang ya, jadi Hamim ini Allah yang menurunkan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita lanjutin ke ayat 3-nya. Silakan. Silakan Bu Syafira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Surah ke-41 Fusilat ayat ketiga yang artinya kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Ya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat, berkah ilmunya. Terima kasih banyak Bu Syafira di Bekasi. Bapak Ibu, Allah jelaskan ulang lagi. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Ya, sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, fusilat, didetilkan ya Bu. Ya. Sebuah Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang paling banyak kosakatanya. Ya Bu. Nggak ada bahasa yang sebanyak ini loh Bu bahasanya. Ya'malun, yaf'alun, yasnaun itu 3 kata yang sama dalam bahasa Indonesia, tapi maksudnya berbeda total. Ya. Kita ngomong hati aja bisa macam-macam, bisa kolbun, bisa fuadun, ya Bu, bisa sudur, ya dan lain-lain. Maka apa ya? Kita ini sudah punya satu kitab yang jelas, komplit, detil, meskipun dalam bahasa Arab ya, yang kita harus mempelajari lagi. Maka di ujungnya disebut nih, liqaumi ya'lamun, bagi orang yang tahu. Maka Bapak Ibu, nggak semua orang tahu loh ini Quran loh ya. Bahkan hafiz Quran aja juga banyak yang nggak tahu. Dia tahu, dia hafal Qurannya, tapi dia nggak dapat sesuatu di dalam Quran tersebut. Sama kayak puasa ya Bu. Ya. Puasa itu kan baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik bagi orang yang paham.
Bagi orang yang tahu, oh ternyata puasa itu menyehatkan, puasa itu menenangkan, puasa itu eh, anti-aging terbaik, Bu, berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu ya, kalau kita hari ini tahu Quran, wah, Quran itu ternyata kitab ilmu pengetahuan yang berisi petunjuk-petunjuk yang luar biasa hebat, Bu. Ya. Hanya ngikutin Quran aja masalah bisa beres, nggak usah pusing-pusing. Saya nggak perlu stres-stres, nggak perlu mikir-mikir bingung-bingung, solusi sudah datang. Ya, Bu. Ini Quran, tapi nggak semua orang tahu. Maka kita harus pelajari Qurannya. Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang tahu-tahu aja. Ya, Bu. Yang nggak tahu, nggak dapat apa-apa, Bu. Ya, kita terusin dulu lagi ke ayat 4-nya. Nah, Budiah Puspori ini, silakan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyirau wa nadhira. Fa'aradu aksaruhum fahum la yasma'un. Artinya, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Allahumma arhamna bil Quran, barakallahu fiik Ustaz, sehat Ya. dan baik selalu. Terima kasih banyak Budiah Puspori ini di Tegal. Bapak Ibu, Quran itu isinya 2, Basyirau wa Naziro. Ya. Basyiro itu jelas berita gembira bagi mereka yang tahu tadi ya, bagi yang tahu. Ya. Ya. Tapi kalau yang nggak tahu, yang nggak ada, jadi nggak mau dengar. Maka Allah bilang apa? Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan manusia nggak mau dengar. Kadang-kadang nggak mau dengar atau dibikin jadi nggak dengar ya. Ya, oke. Kita lihat dulu beberapa hal yang bikin kita nggak dengerin Quran, ya Bu. Beberapa hal yang kita nggak bikin Quran. Pertama, boleh Bunda Elsa bacain surat 26 ayat 210 sampai 212. 26 ya Ustadz. Ya. Surat 26, 210 sampai 212. Oh ya. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un. Innahum anisam ilam lama zulun, yang artinya, dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Ya. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustadz, sehat dan bahagia selalu, fil amanillah. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Bapak Ibu lihat, Quran tidak mungkin dibawa turun sama setan, ya Bu ya. Bahkan mendengarkan saja nggak bakalan kuat, nggak bakalan mampu, nggak akan mampu. Jadi, jangan-jangan kita nggak bisa dengar Quran gara-gara ada setannya ya Bu ya. Udah tahu kan setannya siapa kan? Tuh. Ya, kita jangan nunjuk pocong lagi loh ya, udah jelas ya. Jangan nunjuk pocong, kuntilanak, suser ngesot. Karena setan itu kalau nggak jin ya manusia. Berarti jangan-jangan kita setannya. Ada setan di hati kita yang bikin kita nggak mampu mendengarkan Quran. Jadi jangan bilang kitanya nggak sempat, jangan-jangan Qurannya yang nggak mau dibaca ya Bu ya. Tuh.
Bukan Qur'annya, bukan kitanya yang nggak sempat, Qur'annya yang nggak mau dibaca. Maka kalau banyak hari ini orang yang tidak mampu mendengarkan Quran, jangan-jangan ada setannya ya Bu. Atau jangan-jangan dirinya setan. Maka hari ini kita introspeksi sama-sama dulu ya. Kok jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak mampu mendengarkan Quran, dijauhkan. Kenapa? Karena ada setannya. Karena setan nggak mungkin mampu mendengarkan Quran. Ya, itu satu. Yang kedua, kita baca surat 56, surat Al-Waqiah 77, 78, 79. Silakan Umu Adin dan Queen Sasen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, surat berapa Ustaz? Surat 56, Al-Waqiah. Siap. 56. Oke. Ayat berapa Ustaz? 75, 77, 78, 79. 78, 77. Mulai 77 ya Ustaz? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Artinya, sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara. Allahumma Quran. Terus Bu, Barakallahu sampai 79 Bu. Sampai Sampai 79. 79. Siap, afwan. La yasma'una illal mutahharun. Artinya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Allahumma Quran. Barakallahu fiik. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Bapak Ibu. Jangan-jangan Quran itu hanya bisa disentuh sama orang yang disucikan, yang bersih hatinya Bu. Ya. Maka kita ada syarat kalau memegang Quran harus wudhu ya Bu. Jangan-jangan kita nggak bisa mendapatkan ilmu Quran karena hatinya belum bersih, belum disucikan. Ya. Maka kan kalau kita baca ayat lain, surat Al-Baqarah ayat 151. Coba deh Bu Wita di PKU, surat 2 ayat 151. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengerjakan apa yang belum kamu ketahui. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bu Wita di PKU. Bapak Ibu lihat, Allah kirim Rasul. Tujuannya membacakan ayat-ayat Allah. Nomor 1 Bu, setelah dibacakan ayat-ayat Allah, tujuannya adalah mensucikan kamu. Ya Bu, mensucikan kita. Jadi yang namanya kita ngaji, nomor 1 itu harus mensucikan diri sendiri. Bu. Supaya apa? Supaya Quran itu bisa masuk ke hati. Bu. Ya, Quran itu harus masuk ke dalam hati. Jangan sampai karena kitanya nggak bersih, jadi kitanya nggak bisa masuk ke dalam, Qurannya nggak bisa masuk ke dalam hati. Ya, itu yang kedua.
Yang tadi yang pertama jangan-jangan ada setannya, ya jangan-jangan kita setannya. Yang kedua jangan-jangan kitanya nggak bersih sehingga Qurannya nggak masuk ke dalam hati. Yang ketiga, Bu, ada skenario dari musuh ya. Skenario dari musuh. Silakan Bu Oktaviana, surat 41 ayat 26, silakan. Surat 41 ayat 26. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Taufik Barakallah, terima kasih banyak Bu Oktaviana. Di salah 3 ya. Oke. Bapak Ibu, ketiga, jangan-jangan kita nggak bisa dengerin Quran gara-gara kita kena skenario musuh ya Bu ya. Skenario musuh kan hari ini banyak banget Bu. Dia bikin sosmed, maka habis waktu kita buat sosmed. Dia bikin film berseri-seri, Bu. Habis buat nonton drama, drama Korea, drama Jepang. Habis buat musik, nonton konser dan lain-lain, ya Bu ya. Oke. Habis buat apa lagi? Game online kalau buat mereka yang hari ini kena game online. Jadi nggak baca Quran, Bu ya. Jadi kita bisa melihat sekarang fakta kenapa manusia tidak mendengarkan Quran. Ya. Ada 3 ya Bu ya. Minimal apa? Yang pertama, jangan-jangan ada setannya. 2, hatinya tidak bersih. 3, kita kena skenario musuh. Bu. Skenario musuh. Bu. Karena musuh mau bikin Islam itu lemah dengan cara jauh dari Quran. Ya, clear ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa manusia itu banyak yang nggak dengerin? Ya, gara-gara ini, 3 ini. Selain berikutnya nanti adalah kita terusin dulu ayat 5-nya. Ya, Ibu Nani Tri di Gresik silakan. Assalamualaikum Ustaz. Surat Fusilat ayat 5 ya Ustaz. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatim mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Yang artinya, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Ya. Allahumma bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Wafiq Barakallah. Terima kasih banyak Bu Nani Tri di Gresik. Bapak Ibu lihat, ini omongan mereka. Hati kami sudah tertutup. Ya, entah tertutup gara-gara ada setannya, entah tertutup gara-gara tidak bersih hatinya, entah tertutup gara-gara terganggu sama skenario musuh gitu ya, Bu. Ya. Ya. Itu yang harus kita pahami sekarang. Ya. Dan memang Bapak Ibu kalau kita lanjutin lebih jauh lagi, Quran itu ternyata lebih kompleks lagi ya Bu. Nggak semua orang bisa baca Quran loh. Sekarang kita bacain satu-satu ayatnya ya. Mulai dari mana? Nah, mulai dari surat 2 ayat 164. Boleh Bu Eti Herlinali. Ayatnya agak panjang, kalau Ibu mau baca artinya aja juga boleh. Nggak apa-apa.
Surat 2 ayat 164. Silakan. Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, aduh nggak enak ini. Arabnya baca aja ya Ustaz. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahr wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anjalallahu minas sama'i mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Allah sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz, sehat selalu. Perjalanannya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Eti Herlina. Bapak Ibu lihat di ujung ayatnya. Kata Allah apa? Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. La ayatil liqaumi yaqilun. Bapak Ibu. Sepanjang ini Allah kasih clue-nya. Semua adalah ayat-ayat Allah bagi orang yang yaqilun. Apa artinya yaqilun, Bu? Yaqilun itu kan kata dasarnya akola ya. Akola itu akal, yang mau pakai akalnya. Maka Bapak Ibu, yang namanya Quran ini hanya bisa bermanfaat kalau kita pakai akal kita aja. Kalau nggak pakai akal kita nggak ada gunanya. Ya. Maka kalau hari ini kita cuma baca doang, tetap ada manfaatnya ya. Tetap ada manfaatnya. Tapi maksimal nggak kira-kira? Nggak mungkin maksimal. Cuma sekedar baca saja dapat manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya paling manfaatnya jadi orang sabar. Jadi orang yang tidak emosian. Jadi orang yang lebih mawas diri. Gitu. Ya. Gitu ya. Maka sulit memang Quran ini nggak semua orang bisa. Yang pertama orang mau pakai akalnya. Yang kedua, setelah pakai akalnya kita baca surat 3 ayat 190. Silakan Bu Ririani di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 3 ayat 100 berapa tadi Ustaz? 190. Surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, Allahumma hamna bil Quran, barakallahu fiik Ustaz, sehat dan bahagia selalu ya Ustaz. ya. Terima kasih banyak Bu Ririani di Bandung. Bapak Ibu, setelah Quran tadi, ayat-ayat Allah bagi orang yang mau pakai akal, sekarang dia ada orang yang ulul albab.
orang-orang yang di hatinya sudah ada ilmunya, maka disebutnya berakal sehat gitu ya. Ya. Maka kalau akalnya nggak ada ilmunya, nggak mau dipakai, nggak berakal sehat, nggak akan bisa dapat manfaat Quran lebih banyak, ya Bu. Ya. Tadi orang yang mau pakai akal, sekarang orangnya berakal sehat. Sekarang kita naik level lagi berikutnya, orang Islam, Bu. Ayat Quran ini hanya buat orang yang Islam saja. Boleh Bu Khairiyah di Pasuruan, surat 16 ayat 89. Surat 1689. yang di layar ya. Nah, ya, ya betul, betul di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma tab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya dan dan ingatlah pada hari itu dan ingatlah pada hari ketika kami membangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang beriman yang berserah diri, yaitu Muslim. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Khairiyah di Pasuruan. Bapak Ibu, kalau di ayat ini la ayatil liqaumi wa busra wa rahmata wa busra lil muslimin ya Bu ya. Quran itu jadi kabar gembira bagi muslim. Orang-orang yang setelah punya ilmu lalu dia jadi orang yang berakal sehat, lalu dia mau berserah diri kepada Allah. Bahkan sebelum berserah diri kepada Allah, ada ayat yang lain dulu sebetulnya ya. Liqaumi yuqinun. Kita baca aja langsung ya Bapak Ibu ya. Biar kelihatan ini Quran terbatas buat siapa saja. Bu Muraningsi boleh surat 2 ayat 118. Bu Muraningsi bisa Bu? Tolong kasih tanda dulu. Atau saya geser dulu ya ke Bu Zaliyah ya. Bu Zaliyah mangga Bu. Surat 2 ayat 118. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allah laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 118, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata, seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur. Semoga kita istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Zaliyah Abu Bakar. Lihat Bapak Ibu di ujung ayatnya. Ya, la ayatil liqaumi al ayatil liqaumi yuqinun ya Bu ya. Kita urutin ulang ya. Satu dari orang yang mau pakai akal. Dua orang yang berakal sehat. Yang ketiga kita bikin yakin dulu ya Bu ya. Buat orang yang yakin. Ayat Quran ini buat orang yang yakin. Baru keempat bagi orang yang mau muslim. Berserah diri kepada Allah ya. Coba bayangkan
kita kebayang ya, kenapa Quran itu nggak semua orang bisa pakai ya Bu ya. Setelah Muslim, setelah menggunakan akalnya, berakal sehat, yakin, Muslim, sekarang kita naik lagi lebih tinggi lagi Bu, bagi orang beriman. Ya, surat 16 ayat 79. Gitu. Silakan Bu Murnaningsi sudah siap 1679. Silakan. Baik Ustaz, sebentar. Surah ke-16. Surah An-Naml ya Ustaz? Iya. Ayat 17 Bu. 1769. 1679. An-Nahl bukan An-Naml. An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul-Azim. Syukran Ustaz, sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Murnaningsi di Bandar Tinggi. Bapak Ibu lihat, ini kita naik lagi levelnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya ayat-ayat Allah ini ya bagi orang yang beriman aja. Coba bayangkan. Yakin lalu beriman, Bu. Yakin Muslim beriman. Ya. Benar ya, Bu? Kebayang ya maksud saya bagaimana fakta bahwa Quran itu nggak semua orang bisa pakai, nggak semua orang bisa nerima, nggak semua orang bisa mendengarkan. Selain tadi ada gangguan, entah setan, entah tidak suci, entah diganggu sama musuh, ya Bu. Oh ternyata syarat buat menggunakan Quran juga seberat ini ya, Bu. Ya, harus mau mikir, harus mau berakal sehat, harus mau yakin, harus mau Muslim, harus mau beriman, dan satu lagi yang paling tinggi apa Bu? Surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bu Irma silakan. Surat Al-Baqarah ayat 2. Surat 2 ayat 2 silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bu Irma di Ciputat, di Tangsel. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang paling tinggi bagi orang bertakwa. Nah, kita ada di mana sekarang nih? Ya. Apakah kita ada yang bertakwa? Ya mudah-mudahan kita bisa menggunakan Quran karena kita orang bertakwa. Minimal Bu kita orang beriman. Minimal lagi kita orang Islam ya Bu ya. Minimal banget kita yakin, punya keyakinan dulu. Minimal kita mau pakai akal. Nah kalau kita nggak ada semua bagaimana coba? Quran jadi apa kira-kira Bu? Ya. Maka hari ini kan banyak Quran cuma jadi bacaan ya. Karena akalnya nggak dipakai, keyakinannya nggak dipakai. Begitu dijelaskan ayat Quran dia bilang apa iya? Masa sih? Wah. Ya. Itulah dia kenapa Quran itu berat, kenapa Quran itu sulit. Bahkan banyak orang yang mengatakan hati kami sudah tertutup. Tertutupnya hati itu bisa karena itu tadi ya. Bisa satu karena ada setannya. Dua karena tidak bersih hatinya. Tiga karena terganggu oleh musuh. Empat karena mungkin kita nggak mau pakai akal kita ya Bu ya. Lima mungkin karena kita nggak yakin. Enam mungkin karena kita belum berserah diri kepada Allah, belum Muslim. 7 karena kita belum beriman. 8 apalagi takwa ya Bu ya, beriman aja nggak mungkin takwa. Itulah yang bikin kita hari ini hatinya tertutup ya Bu.
Clear ya Bu? Semua ayatnya dibuka nih. Ya. Maka saya bukan kadang-kadang, lebih sering introspeksi dirinya daripada bahagianya Bu. Beneran Bu. Apalagi Allah izinkan hafal. Allah izinkan hafal, sementara hafal itu kan menjaganya itu lebih berat ya Bu. Saya Bapak Ibu ya, saya harus declare. Menghafal itu mudah, menjaga itu sulit. Menghafal itu mudah, tapi menjaga hafalan itu jauh lebih sulit. Menjaga hafalan itu ternyata tidak sesulit mengamalkan Qur'annya sendiri. Ya, ada bahasa sederhana begini Bapak Ibu. Kan kalau kita pakai ayat Quran, kalau rukun iman, ya Bu, rukun iman nomor 1 kan beriman kepada Allah. Jujur demi Allah ya Bu, menanamkan iman kepada Allah itu paling gampang. Beneran, maka urutan nomor 1. Macet ada Allah, gampang Bu memahaminya. Ya, hujan ada Allah, gampang memahaminya. Ya Bu, insya Allah gampang. Tapi kalau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, masih agak gampang ya Bu. Beriman sama Quran, itu levelnya ketiga. Ya, ketiga. Jelas agak lebih sulit daripada beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu jauh lebih mudah menginstalnya daripada beriman kepada Quran. Karena Quran itu hari ini banyak orang yang bantah ya Bu. Apa iya, apa iya, apa iya coba. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka Allah akan tambah. Sekarang disuruh bersyukur saat nggak punya duit kan apa responnya? Masa iya Ustadz nggak masuk akal? Gimana dah Pak? Ya, Bu. Berat memang Bu. Apalagi kalau diurutkan terus paling bawah nomor 6 beriman kepada qada dan qadar. Ayo Bu. Ya, meskipun 367 orang duduk di grup ini, duduk di Zoom ini, saya yakin Bapak Ibu duduk di Zoom ini adalah keputusan sendiri, betul ya Bu ya? Keputusan sendiri kan? Tidak didudukin sama Allah kan? Tapi duduknya Ibu di sini adalah takdir Allah juga, betul tak? Ya kan? Ini kan kayak apa ya? Sesuatu yang apa kalau bahasa Surabaya itu membulet gitu ya. Saya duduk di sini atas pilihan saya, tapi karena izin Allah, karena takdir Allah. Bahkan duduk di sini pun takdir Allah. Jadi ibu takdirnya duduk di kajian ini pagi ini. Meskipun duduknya ibu adalah pilihan ibu sendiri. Ini kan kalau dipikirin pakai akal, berat loh Bu. Ya kan? Ustadz, berarti takdir saya rezekinya cuma 1 juta dong. Iya, tapi 1 juta itu kan ikhtiarnya ibu. Betul nggak? Meskipun ikhtiarnya ibu adalah takdir dari Allah juga. Coba bayangin. Ini kan harusnya sebuah apa ya lingkaran yang harus dipahami secara logis. Kalau pakai logika kan berat banget Bu. Berat banget Bu. Ya. Maka kenapa para ulama ya Rasulullah menjelaskan bahwa rukun iman beriman kepada qada dan qadar itu paling sulit. Paling sulit Bu. Kenapa? Karena memang berat Bu. Beneran. Menjelaskannya berat banget. Saya berusaha menjelaskan dengan paling gampang qada qadar. Qada ditentukan Allah dengan qadar tertentu sehingga dengan qadar tersebut kita mampu merespon jadi qadar lain ya Bu ya sesuai dengan level kita. Tapi respon kita itu pun takdir Allah juga loh Bu. Benar nggak? Ya. Maka Bapak Ibu, disinilah kita butuh keyakinan, butuh kepasrahan kepada Allah Muslim. Maka untuk memahami Quran itu kita harus pasrah dulu, nyerah dulu sama Allah, berserah diri dulu kepada Allah. Sampai naik ke level takwa, insya Allah ini jadi petunjuk buat kita semua. Ya. Tapi kalau hati ini ya kita semua hatinya tertutup, entah tertutup karena ada setannya, karena ada tidak suci, tidak bersih, ada kotorannya, atau terganggu sama godaan-godaan skenario musuh, atau jangan-jangan kita nggak pernah mau pakai akal kita nggak mau, kita masih belum yakin sama ayat Quran, belum berserah diri kepada Allah, belum beriman, apalagi belum takwa, ya jelas Quran nggak akan dapat apa-apa Bu. Paling cuma dibaca-baca saja. Bahkan mohon maaf ya, baca Quran pun pakai iman, benar nggak? Kalau nggak pakai iman, bisa nggak kita baca Quran kira-kira? Ya nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Kita terusin ayatnya. Surat 41 ayat 6. Boleh Bu Hilda di Medan silakan.
Baik, Ustaz. 41 ayat 6. Surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak Bu Hilda di Medan. Bapak Ibu lihat, Rasulullah saja, Nabi, disuruh ngomong, aku manusia biasa sama seperti kamu, ya Bu ya. Apalagi saya yang cuma manusia biasa beneran ya Bu ya. Bukan Nabi, belum dijamin masuk surga. Maka saya nggak ada hak untuk menyombongkan diri ya. Meskipun hari ini dianggap ustadz oleh 367 orang, tetap aja saya manusia biasa. Nabi saja disuruh ngomong, aku manusia biasa. Maka disinilah yang jadi semangat saya. Nabi itu manusia biasa. Kalau beliau bisa, berarti saya bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena Al-Qur'annya sudah ada. Yuha ilayya. Dulu Nabi dapat wahyu langsung, saya memang tidak dapat wahyu langsung. Saya dapat dari guru saya. Guru saya dapat dari guru saya. Tapi Quran yang dibaca Nabi dulu, sampai beliau jadi khalifah yang sukses 2/3 dunia. Quran yang dibaca sama Nabi, yang diamalkan sama Nabi, yang sehingga beliau bisa punya follower sekian miliar orang sedunia. Quran yang dibaca sama Nabi, yang hari ini ya disayangi, dicintai, dirindui oleh miliaran orang adalah Quran yang sama dengan yang kita baca hari ini. Betul nggak Bu? Maka kalau beliau bisa, kita bisa nggak? Ya, Bu. Maka itu tadi rangkaiannya. 1, jangan ada setannya di dalam hati. 2, bersih. 3, jangan tergoda sama skenario musuh. 4, dipakai akalnya. 5, yakin hatinya. 6, mau muslim berserah diri kepada Allah. 7, beriman. Yang ke-8, bertakwa kepada Allah. Nah, ya Bu ya. Ini insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Rasulullah bilang, innama ana basyarum mislukum. Sama Bu. Yang penting caranya udah tahu, petunjuknya udah ada. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Apalagi kita rame-rame Bu. Dulu Rasulullah kan sendirian di awal-awal. Berat ya Bu ya. Kalau kita kan udah mulai rame-rame, udah ringan. Ya Bu, udah ringan. 367 orang, udah ringan. Ya, Bu. Bisa saling ingat mengingatkan. Kalau di STB sekarang udah berapa? 100 orang lebih ya. 123 orang kata Bunda Elsa. 123 orang bisa tolong menolong, support mensupport ya. Fastabiqul khairat lebih gampang insya Allah dengan izin Allah ya Bu. Tuh. Ya. Apa prinsip utamanya nomor 1? 1, tetap beribadah hanya kepada Allah saja ya Bu. Tetap Tuhannya Allah saja ya. Kalaupun hari ini masih berat Ustadz, memahami Qurannya berat. Yang penting Tuhannya Allah saja. Jangan punya Tuhan lain selain Allah. Dan yang kedua, banyak-banyak minta ampun. Ini yang paling utama dari Rasulullah, diingatkannya begitu. Ya. Maka saya juga mengingatkan, Bu, seberat apapun Quran, seberat apapun memahaminya, sesibuk apapun kita, yang nomor 1 dijaga adalah tauhidnya. Jangan punya Tuhan lain selain Allah. Ya, Bu. Yang kedua, nggak usah gengsi, banyak minta ampun, banyak minta maaf, selesai. Nah, itu dulu yang harus kita lakukan. Ya, bersihin hati ya. Istighfar membersihkan hati. Ya, Bu. Tauhid itu mengesahkan Allah juga membersihkan hati. Nggak ada Tuhan lain selain Allah. Itu dulu poinnya. Ya, orang-orang yang mau mensucikan hatinya. Sehingga Qurannya bisa kita pegang ya Bu ya. Qurannya bisa kita dapat insya Allah. Dan lihat, celakalah bagi siapapun yang mempersekutukan Allah. Bu.
Kita lihat ya, kalau mempersekutukan Allah ayatnya gimana. Oleh Bu Bunayah ayat 7, surat 41 ayat 7. Surat 741. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Bukan Bu, bukan. Itu surat Al-A'raf yang Ibu baca. Surat 41 ayat 7. Oh, terbalik ya Ustaz. Iya. Yang Ibu baca surat 7 ayat 41 ya. Ya, terbalik. Iya. Sekarang 41 ayat 7 ya Bu. 41 ayat 7. Iya, Terbalik. lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Itu surat 7 ayat 41 ya. Surat 7 ayat 41, surah Fussilat ayat. Ya, 41 ayat 7, silakan. Nasyaitonir rajim. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Artinya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, barakallah. Taufik, barakallah, terima kasih banyak Bu Gunaya di Makassar. Saya baru lihat di komentar Bu Rahayu di Pandeglang sedang sakit ya, Masya Allah. Sedang dirawat di rumah sakit. Zoom-nya sengaja saya buka. Ini anaknya yang pegang HP. Oke, Masya Allah. Syafakillah syifaan azilan la yughadiru ba'dahu saqaman. Semoga Allah sembuhkan seperti sedia kala dan tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain. Semoga kesabaran menerima penyakitnya menjadi amal soleh yang mengalir bagi dirinya dan keluarganya dan menjadi penghapus dosa di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Buat semua yang sakit juga sama, ya insya Allah doa yang sama diaminkan oleh kita semua dan diaminkan oleh malaikat. Ini majelis ilmu, ya Bu, banyak berdoa. Insya Allah nanti kita semua dipulihkan seperti sedia kala dan menjadi penggugur dosa. Itu yang paling penting ya, Bu, jadi penggugur dosa. Asal diterima dengan sabar dan tetap bersyukur. Sip, Bapak Ibu kita lanjutin. Surat 41 ayat 7. Siapakah orang musyrik? Yang disebut pertama orang musyrik adalah alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi tidak bayar zakat bukan cuma dosa, tapi musyrik. Ya, musyrik. Mungkin kita sudah bayar zakat, tapi caranya salah, sehingga nggak dihitung zakat. Maka kita punya hutang zakat. Orang yang sudah hartanya melebihi nisab, salah bayar zakat, maka tetap dihitung hutang zakat. Ibu. Hati-hati ya. Maka hari ini yang punya tabungan lebih dari 85 gram emas, 85 gram emas itu sekarang berapa ya Bu nilainya ya? 250 juta lah gitu ya kurang lebih ya. Berapa sih harga emas sekarang Bu? Saya udah lama nih belum beli lagi. 85 kali 2.650.000 ya. 225 juta. Ya, yang punya tabungan 225 juta sudah wajib zakat. Kalau bayar zakatnya caranya salah, maka tetap hutang zakat harus dibayar. Ya, Bu. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak bayar zakat, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang musyrik. Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Orang musyrik yang kedua adalah orang yang wahum bil akhirati hum kafirun, yang mengingkari kehidupan akhirat. Itu jelas musyrik. Jadi musyrik bukan cuma punya Tuhan lain ya, Bu. Bukan punya Tuhan lain berupa berhala, togut, ya Bu, apalagi cinta berlebihan sama dunia, idola yang berlebihan. Satu lagi adalah hawa nafsu yang jadi Tuhan. Ternyata musyrik itu kalau kita tidak bayar zakat, dan yang kedua ingkar sama kehidupan akhirat. Ini musyrik juga. Ya. Maka kita harus percaya betul sama kehidupan akhirat ya Bu. Azab kubur ada nggak? Ada. Udah, saya percaya aja. Bentuknya kayak apa? Kayak gitu. Udah, tinggal baca ayatnya aja. Begitulah bentuknya. Selesai. Nggak usah saya pikirin macam-macam.
Ternyata hari ini ada loh yang berpikir begitu. Padahal dia ustadz, ngisi kajian, pemikirannya tentang bahasan Quran bagus banget. Tapi dia bilang surga dan neraka di akhirat itu bukan demografi, bukan tempat, tapi urusan hati, Bu. Mohon maaf kalau di dunia surga neraka di hati. Sepakat saya. Karena surga ada di hati, neraka ada di hati. Tapi kalau udah urusan akhirat nggak bisa kita pakai logika dunia. Ustadz tersebut bilang apa? Dia punya nenek non muslim, tapi baik, dan dia nggak yakin neneknya itu masuk neraka. Ya, Bu, karena dia non muslim. Coba di dunia saya sepakat, mohon maaf, di dunia saya sepakat kalau surga neraka di hati. Maka apapun agamanya, kalau hatinya lapang, dia serasa di surga, iya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, meninggal dunia, wal amru yauma idzilillah. Segala sesuatu di alam kubur sana itu udah urusan Allah. Kita nggak bisa ikut-ikutan pakai logika kita, nggak masuk. Nah, maka semua akal saya stop begitu masuk urusan alam kubur. Ya Bu, udah masuk ke alam kubur aja, otak saya berhenti Bu, mikir. Saya nggak mau mikir lagi, selesai. Saya hanya mau mikir semua yang berkaitan dengan dunia saja. Tuh. Kalau sudah masuk ke urusan akhirat, wal amru yauma idzilillah. Semua urusan hari ini di tanganku. Yang nanti azab kubur lah, di bumi kubur disempitkan lah. Ya, kalau dapat nikmat kubur, surga diperlihatkan tiap pagi dan petang, itu saya terima semua, saya percaya semua. Otak saya berhenti mikir dengan saya pakai iman, saya terima ya Allah. Kalau nanti ada tempat berupa api yang menyala-nyala, berupa tempat demografis, saya percaya. Kalau ada tempat yang berupa demografis seluas langit dan bumi yang berupa surga, saya percaya. Bentuknya kayak apa? Nggak usah saya bayangin, karena nggak mampu otak saya. Cukup baca ayatnya aja. Ibu baca surat Tur, surat 52 itu gambaran orang-orang yang ada di surga. Surat Al-Waqiah, gambaran orang-orang yang ada di surga, ada di surat Al-Waqiah kan? Kita udah pernah bahas ya beberapa hari yang lalu ya. Surat Tur 52 ayat 17 sampai berapa? Surat Al-Waqiah dari ayat 12 sampai berapa? Ini gambaran isi orang-orang yang ada di surga. Dan saya terima apa adanya. Otak saya suruh berhenti, nggak usah mikir. Terima aja. Ya. Jadi jangan sampai kita ingkar sama kehidupan akhirat, berbahaya. Sip, berikutnya. Ya, maka sudah terjawab ya tema kita hari ini ya Bu. Kenapa banyak orang yang punya Quran tapi hatinya tetap nggak nerima. Ya udah terjawab ya. Kita terusin ayat 8-nya. Boleh Bu Ermi Sola di Makassar. Silakan. Siap Ustaz. 41 ayat 8. Ayat 8. Tunggu Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, barakallah. Taufik barakallah, terima kasih banyak Bu Ermi Tola di Makassar. Bapak Ibu lihat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allah sudah janjikan kalau kita beramal soleh, dasarnya iman ya. Sekali lagi ya, dasarnya iman kan. Karena yang disebutkan iman dulu, lalu beramal soleh. Jadi beramal soleh kita itu landasannya iman. Amal soleh kita landasannya adalah keimanan kepada Allah, bukan landasannya adalah kapitalis. Saya berbuat apa dapat apa. Saya ngasih apa dibalas apa. Landasannya iman. Kalau ibu sudah beriman, ibu nggak perlu nagih karena ibu sudah beriman. Kalau yang namanya balasan udah mutlak dari Allah, betul nggak Bu? Kalau sudah mutlak perlu nggak kita tanya-tanyain? Nggak perlu karena kita beriman. Maka semua orang yang hari ini beramal soleh yang landasannya iman, insya Allah jaminan Allah lahum ajrun ghairu mamnun. Ya Bu Ermi ya, tadi malam kan sempat pertanyaan ibu juga. Pas ayatnya ibu yang baca juga hari ini. Ya, Allah Maha memberi petunjuk Bu. Ya. Maka Bapak Ibu hari ini apapun amal soleh yang dilakukan, ngaji, ya karena iman. Ya, sholat duha karena iman. Meskipun ibu nggak bilang pengen dapat jaminan rezeki, udah pasti Bu, udah pasti. Sedekah karena iman.
menikah karena iman, ngurus anak karena iman, bayar sekolah anak karena iman. Selesai. Insya Allah lahum ajrun ghairu mamnun. Clear. Ya. Berikutnya kita terusin lagi Budia di Bandung. Silakan ayat 9. فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Artinya, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 hari, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Allahumma Terima kasih banyak Budia di Bandung. Bapak Ibu, ini ayat yang sering dijadiin perdebatan ya. Di ayat ini di surat 41 ayat 9, Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Ibu. Sementara di ayat lain Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Ayo Bu. Ini jadi perdebatan ya. Tuh. Oh, tadi yang dibaca ayat 10 artinya Bu Dia ya. Oh iya. Ayat 9 yang dibaca harusnya ya. Nggak apa-apa lah. Ya, Bu. Bonus. Ya. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Jadi sebetulnya menciptakan bumi 2 masa, menciptakan langit 2 masa. Lalu 2 masa lagi gimana? Ya, isinya bumi sama isinya langit, Bu ya. Maka total jadi 6 masa. Dan 6 masa ini simultan ya, Bu ya. Simultan. Pada saat Allah menciptakan bumi, Allah langsung bergerak ke langit. Simultan. Simultan itu berkelanjutan. Ya. Maka ini perlu dibahas di sesi lain supaya kita tidak salah paham dengan konsep 2 masa, 4 masa, dan 6 masa. Kalau baca di surat Al-A'raf itu 6 masa. Ya. Kalau di ayat lain ada yang 2 masa bumi, 2 masa langit. Jadi kesannya jadi 4 masa. Ya Bu ya. Nah, itu ada 3-3-nya 2 masa disebut. 2 masa di bumi, 2 masa di langit, 2 masa disebut juga. 6 masa disebut. Ya. Visit tati ayam disebutnya kan 6 hari ya. Cuma 6 hari ya versi Allah sama 6 hari versi manusia jangan disamain ya Bu ya. 2 hal yang berbeda. Nah, maka untuk kasus ini yang 6 masa, 4 masa saya skip hari ini tidak saya bahas ya Bu. Kita yakini saja dulu urusan ini Allah menetapkan 6 masa totalnya ya. 3 hari urusan bumi, 3 hari urusan langit. Oke, clear ya. Jadi kita beriman saja sama urusan akhirat, jangan diperdebatkan. Otak saya suruh berhenti, nggak mau mikir, ya. Tapi kalau mau dibahas ada ayatnya, insya Allah banyak ayatnya yang menjelaskan tentang ini. Sip, next time insya Allah kita bahas. Kita lanjut ke Bu Yesi di Cilegon ayat 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 10 surat Fusilat ya Ustaz. Wa Ya. ja'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa al-lisailin. Allahumma arhamna bil Quran. Surat Fusilat ayat 10 artinya, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa,
memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran kasir Ustaz. Barakallahu fi umrik wa ahlik wa zuriyatik. Amin ya Wallahu Allah. yarfik wa fi Amin. amanillah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Jazakallahu Yesi khairan, di hasanah jaza. Taufik barakallah. Sama-sama. Amin. Siap. Ini ayatnya jelas ya Bu ya. Allah menciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya dan kemudian dia berkahi. Wah, kita hidup di dunia yang diberkahi Allah Bu. Ya. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya. Maka yang ibu makan tuh sudah ditakdirkan sama Allah. Meskipun ibu pagi ini sarapan apapun, dalam tanda kutip ibu pilih sendiri ya. Tapi itu udah ditakdirkan Allah Bu. Ya. Ibu pilih sendiri tapi sudah ditakdirkan sama Allah. Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa ya kan, ada 2 masa, ada 4 masa, ada 6 masa. Ini nanti next time ya Bu ya. Itu pembahasan yang akan datang. Memadai untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Insya Allah Bu. Maka kalau Ibu masih ingat, saya pernah bilang Allah cuma menciptakan 2 kondisi, cukup atau kaya, nggak mungkin kurang. Cukup atau kaya. Hari ini kenapa kita banyak yang kurang? Karena nggak pernah merasa cukup ya Bu ya. Makan lontong nggak merasa cukup, kurang aja. Pagi ini dikasih sarapan telur, merasa kurang aja. Maka nggak akan pernah ketemu cukupnya. Kalau nggak pernah merasa cukup, nggak akan dapat kayanya. Ya Bu ya. Tuh. Berkaya itu berawal dari rasa cukup, rasa bersyukur, nanti Allah kasih tambahan berupa kekayaan. Terakhir Bapak Ibu, satu ayat terakhir, Ibu Herlina Mahmur di Jakarta Selatan, silakan surat 41 ayat 11. Bisa Bu Herlina? Ayat Ya, 1, surat ayat 41 ayat 11. ayat 1 ayat 11. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Sumas itu ya. Sumas Iya. tawa ilas sama'i wahiya duhanun faqala laha walil ardi tiya tau an au karhan qolata ataina to'in. Artinya, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Allahumma hamna bil Quran, jazakallahu khair. Sehat selalu Ustaz dan semuanya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Herlina Mahmur di Jakarta Selatan. Bapak Ibu ayat 11, kalau dilanjutin sama ayat 12, kan ayat 12 disebutnya 2 masa lagi nyiptain langit. Kalau dijumlahin jadi 8 ya Bu ya, 2, 4, 2. Sementara di ayat lain Allah bilang 6 masa. Nah ini yang jadi perdebatan Bapak Ibu. Ya. Maka ini perlu waktu sendiri untuk membahasnya lebih detail, tapi Allah sudah jelaskan bahwa dia kemudian menunjuk langit, waktu itu langit masih berupa asap ya Bu. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua kepadaku, menuruti perintahku, mau suka ataupun terpaksa. Maka Bapak Ibu hari ini 348 orang. Kalau dipanggil sama Allah, mau suka atau terpaksa, datang ya. Datang, jangan ngelawan. Mau suka ataupun terpaksa. Kalaupun hari ini masih terpaksa datang, datang aja. Lama-lama jadi sukarela. Ya, semua yang di langit datang kepada Allah, tau'an au karhan, suka ataupun terpaksa. Ya. Supaya hati kita nggak beku, nggak diganggu setan, nggak tergoda sama musuh-musuh orang-orang kafir yang bikin skenario di seluruh bumi, maka kalau dipanggil Allah datang, suka ataupun terpaksa. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Ingat Bapak Ibu, Quran itu muqayyadah, terbatas hanya bagi orang-orang seperti apa? Tadi udah kita bahas ya, satu orang yang
suci, orang yang tidak ada setannya, orang yang tidak tergoda sama kenikmatan dunia yang dibikin oleh musuh-musuh Islam, orang yang mau pakai akalnya, orang yang yakin, orang yang mau berserah diri kepada Allah, orang yang mau beriman, dan orang yang mau bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kang Dudi Abu Fakih. Mangga. Ya, alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan. Masya Allah, tabarakallah ya, ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian. Apa yang tadi disampaikan sangat luar biasa sekali, menjadi reminder ya, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Al-Quran akan mendekati kepada siapa saja tadi yang sudah disebutkan, yang intinya semuanya harus dilandasi dengan iman. Insya Allah, tadi saya juga sangat menyentuh sekali ya, dengan apapun kondisi kita, ujian kita hari ini, usahakan jangan sampai kita berganti Tuhan ya, karena bisa jadi ada harapan-harapan lain di dalam hati kita yang akhirnya menggantungkan kebahagiaan kita pada Tuhan-Tuhan lainnya. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Indra, guru kita bersama. Selanjutnya, untuk ayah bunda sahabat-sahabat sekalian yang tadi di awal mungkin terlewat untuk bersedekah subuh ya. Insya Allah ini masih waktu pada subuh ya, waktu syuruk ya, waktu terbitnya matahari. Yuk sama-sama silakan ayah bunda bersedekah. Silakan diambil handphonenya, yang mau memakai QRIS silakan dipakai fitur QRIS-nya, yang mau memakai rekening silakan kirimkan sedekah terbaiknya di Bank BSI atas nama titik balik di nomor 71788677703. Sekali lagi, di rekening BSI atas nama titik balik di nomor 71788677703. Selanjutnya, ada satu lagi informasi yang akan kami sampaikan. Insya Allah ini adalah informasi penting. Insya Allah titik balik akan mengadakan kembali kajian intensif ya, dengan tema The Rizki Code ya. Ini akan diadakan di tanggal 29 September sampai 23 Oktober. Setiap di jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Insya Allah ini kajian atau kelas yang intensif, bahkan sampai 8 kali pertemuan ya. Jadi selama 1 bulan akan diadakan selama 8 kali pertemuan yang akan diisi oleh guru-guru luar biasa yang ada di layar kaca ayah bunda sahabat-sahabat sekalian yang sudah dilihat. Mungkin di sini ada Ustadz Indra Firmansyah tentunya, Ustadz Arif Ahmad Jaya, dan Ustadz Andre Raditya. Jadi apa ini kegiatan atau kelas ini? Jadi kelas ini insya Allah kita akan belajar lebih dalam tentang rezeki. Jadi di kelas ini kita bukan hanya belajar bagaimana mendapatkan rezeki dari Allah, tapi juga apa yang selama ini tanpa sadar bisa menghambat rezeki kita. Nah, kita juga akan pelajari itu ya nanti di kelasnya, bagaimana menyikapinya dan bagaimana menjadikan rezeki lebih berkah dalam kehidupan kita. Jadi kalau ayah bunda sahabat-sahabat sekalian ingin belajar lebih dalam tentang rezeki, yuk sama-sama kita mendaftar di kelas dari Rizki Code. Jangan lewatkan kelas ini, yuk segera mendaftarkan diri ya. Silakan nanti yang mau mendaftar sekarang, silakan. Sudah dikirimkan nih dari panitia, alhamdulillah sudah mengirimkan linknya, link pendaftarannya di https://sid daftar TRC The Rizki Code. Jadi silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang kelas ini sebelum mendaftar, dipersilakan boleh menghubungi admin Kak Dira ya. Silakan ada di nomornya, mungkin di grupnya masing-masing ya. Kak Dira di nomor 087 8108 46484. Baik, karena sudah jam 7 juga dan Ustadz Indra juga sudah menyampaikan tadi di awal akan ada kegiatan selanjutnya, maka mungkin sesi tanya jawab ditiadakan terlebih dahulu. Tapi sebelum ditutup, izin jika berkenan Ustadz Indra untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum kegiatan kelas ini ditutup. Tafadhol Ustadz. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat titik balik. Quran itu firman Allah yang dulu jadi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini mukjizat Nabi ada di tangan kita. Ya Bu.
Kalau kita pegang mukjizat Nabi lalu tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, kayaknya ini jadi mubazir yang paling besar seumur hidup kita. Betul nggak, Bu? Ya, mukjizat Nabi loh. Kalau ada tongkat Nabi Musa, saya yakin diperebutkan orang hari ini. Bahkan rambutnya Nabi saja hari ini dimuliakan luar biasa. Padahal mohon maaf, kalau kita bandingkan antara rambutnya Nabi, sendalnya Nabi, terompahnya Nabi, sorbannya Nabi dengan Quran, mana yang lebih lebih mulia ya? Mana yang lebih kita butuhkan? Jelas Qurannya, ya. Kalau rambutnya saja kita muliakan, kalau terompahnya saja kita muliakan, masa Qurannya kita nggak manfaatkan? Jangan sampai jadi manusia yang tidak bisa melihat esensi, jangan sampai jadi manusia yang salah fokus, justru yang jadi kenangan diutamakan, yang jadi harusnya jadi petunjuk malah ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, tadi pesan-pesan closing statement yang disampaikan oleh Ustaz Indra mengingatkan kita kembali bahwa ada mukjizat yang dimana mukjizat itu masih bisa dirasakan sampai hari ini. Banyak para nabi yang mendapatkan mukjizat, kita tidak bisa merasakan mukjizatnya Nabi Musa, kita nggak bisa merasakan tongkat membelah lautan, lalu Nabi Ibrahim yang dibakar lalu tidak merasakan panas. Tapi hari ini ada mukjizat yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan, yaitu mukjizat terbesar dari yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Maka ayo bunda, sahabat-sahabat sekalian, yuk sama-sama senantiasa dalam kehidupan kita jangan pernah lepas dari Al-Quran. Belum bisa baca 1 juz, baca paling minimal 1 halaman. Belum bisa baca 1 halaman, baca beberapa baris ya. Jangan sampai kita tidak membaca Quran, tidak mentadaburinya sama sekali dalam 1 hari itu. Bahkan saya pernah mendengar dari satu ulama mengatakan bahwa seberapa banyak kebahagiaan yang ingin kita dapatkan dalam 1 hari itu, maka seberapa banyak juga ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi kalau dalam kehidupan kita mungkin merasa sempit, banyak sekali ujian-ujian, maka kita harus cek sudah berapa lama kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan sebelum ditutup kita kirimkan doa-doa terbaik untuk guru kita bersama Ustadz Indra. Semoga Ustadz Indra dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan agar senantiasa bisa istiqomah dalam menyampaikan kebaikan. Silakan yang mau menyampaikan. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Selalu diberkahi aja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik. Where could you go? If time stops you standing alone, there'll be a lot of space you never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah.